Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Paus Leo ke-14 memimpin perayaan Ekaristi di pelataran Basilika Santo Yohanes Lateran. Setelah misa selesai, diadakan perarakan sakramen Maha Kudus dari Basilika Santo Yohanes Lateran ke Basilika Santa Maria Maggiore yang berjarak 2,3 km. Berikut ini saya bagikan homili beliau. Saudara-saudari terkasih, indah rasanya tinggal bersama Yesus. Injil yang baru saja dibacakan menyatakannya, menceritakan bahwa banyak orang tinggal berjam-jam bersamanya, sementara ia berbicara tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Belas kasih Yesus terhadap orang-orang yang menderita menunjukkan kedekatan kasih Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ketika Allah meraja, manusia dibebaskan dari segala kejahatan. Namun demikian, bahkan bagi mereka yang menerima kabar baik dari Yesus, tetap datang saat ujian. Di tempat yang sunyi itu, di mana orang banyak telah mendengarkan Sang Guru, malam pun tiba dan tidak ada yang bisa dimakan. Rasa lapar orang banyak dan terbenamnya matahari adalah tanda keterbatasan yang mengancam dunia dan semua makhluk. Hari berakhir, begitu pula hidup manusia. Dan justru pada saat seperti itulah, saat kekurangan dan bayang-bayang, Yesus tetap hadir di tengah-tengah kita. Saat matahari mulai terbenam dan rasa lapar meningkat, sementara para rasul sendiri meminta agar orang banyak dipulangkan, Kristus justru mengejutkan kita dengan belas kasih-Nya. Ia merasa iba terhadap orang-orang yang lapar dan mengajak para murid-Nya untuk memperhatikan mereka. Rasa lapar bukanlah kebutuhan yang tidak berkaitan dengan pewartaan kerajaan dan kesaksian keselamatan. Sebaliknya, rasa lapar ini menyangkut hubungan kita dengan Allah. 5 roti dan 2 ikan tampaknya jelas tidak cukup untuk memberi makan orang banyak. Meskipun secara logika bisa dimengerti, perhitungan para murid justru menunjukkan kurangnya iman mereka. Sebab sesungguhnya, bersama Yesus sudah ada semua yang kita perlukan untuk memberi makna dan kekuatan bagi hidup kita. Terhadap jeritan kelaparan itu, Yesus menjawab dengan tanda berbagi. Ia menengadahkan wajahnya, mengucap berkat, memecah roti, dan membagikannya kepada semua yang hadir. Tindakan Tuhan tidak membuka semacam ritual magis yang rumit, tetapi dengan sederhana menunjukkan rasa syukur kepada Bapa, doa seorang putra, dan persekutuan saudara yang dijalankan oleh Roh Kudus. Untuk menggandakan roti dan ikan, Yesus justru membagikan apa yang ada. Dan justru karena itulah semuanya cukup, bahkan berlebih. Setelah semua makan dan makan hingga kenyang, masih tersisa 12 keranjang. Inilah logika yang menyelamatkan orang banyak yang lapar. Yesus bertindak menurut cara Allah, dan Ia mengajarkan kita untuk melakukan hal yang sama. Saat ini, bukan hanya orang banyak seperti yang disebutkan dalam Injil, tetapi seluruh bangsa sedang dihina, bukan hanya oleh rasa lapar mereka sendiri, tetapi juga oleh kerakusan orang lain. Di hadapan kemiskinan banyak orang, penumpukan kekayaan oleh segelintir orang merupakan tanda kesombongan yang acuh tak acuh, yang menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan. Alih-alih berbagi, kemewahan malah menyia-nyiakan hasil bumi dan kerja manusia. Terutama dalam tahun jubileum ini, teladan Tuhan tetap menjadi patokan yang mendesak bagi tindakan dan pelayanan kita, berbagi roti
untuk menggandakan harapan adalah pewartaan akan datangnya kerajaan Allah. Dengan menyelamatkan orang banyak dari kelaparan, Yesus mengumumkan bahwa Ia akan menyelamatkan semua orang dari kematian. Inilah misteri iman yang kita rayakan dalam sakramen Ekaristi. Seperti halnya kelaparan merupakan tanda kebutuhan mendalam kita akan hidup, maka memecah roti adalah tanda pemberian keselamatan dari Allah. Saudara-saudari terkasih, Kristus adalah jawaban Allah atas rasa lapar manusia, karena tubuhnya adalah roti kehidupan kekal. Ambillah dan makanlah kamu semua. Undangan Yesus menjangkau pengalaman hidup kita sehari-hari. Untuk hidup, kita perlu makan sesuatu yang hidup, biasanya dari tumbuhan atau hewan. Namun, memakan sesuatu yang mati mengingatkan kita bahwa meskipun kita makan, kita tetap akan mati. Sebaliknya, ketika kita menyantap Yesus roti hidup yang sejati, kita hidup baginya. Dengan memberikan dirinya sepenuhnya, Kristus yang tersalib dan bangkit menyerahkan dirinya kepada kita, sehingga kita menyadari bahwa kita diciptakan untuk menyantap Allah sendiri. Kodrat kita yang lapar ini menunjukkan tanda kekurangan yang hanya bisa dipuaskan oleh rahmat Ekaristi. Seperti yang ditulis oleh Santo Agustinus, Kristus sungguh adalah roti yang mengenyangkan dan tidak akan habis, roti yang bisa dimakan, namun tidak pernah habis dimakan. Ekaristi adalah kehadiran sejati, nyata, dan substansial dari Sang Juru Selamat, yang mengubah roti menjadi dirinya untuk mengubah kita menjadi dirinya. Hidup dan menghidupkan. Corpus Domini menjadikan kita, yakni gereja sendiri, sebagai tubuh Tuhan. Karena itu, berdasarkan kata-kata Rasul Paulus, Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa dengan sakramen roti Ekaristi dinyatakan dan diwujudkan kesatuan umat beriman yang menjadi satu tubuh dalam Kristus. Semua orang dipanggil untuk bersatu dengan Kristus yang adalah terang dunia. Dari Dia kita berasal, melalui Dia kita hidup, kepadanya kita menuju. Prosesi yang sebentar lagi akan kita mulai adalah tanda perjalanan ini. Bersama para gembala dan umat, kita menyantap sakramen Maha Kudus, kita menyembahnya, kita membawanya ke jalan-jalan. Dengan demikian kita mempersembahkan Dia kepada pandangan hati nurani dan hati masyarakat, kepada hati orang yang percaya agar makin teguh imannya, kepada hati orang yang tidak percaya agar ia bertanya-tanya tentang kelaparan yang ada di dalam jiwanya dan tentang roti yang dapat memuaskannya. Dikuatkan oleh makanan yang diberikan oleh Allah, marilah kita membawa Yesus ke dalam hati semua orang, karena Yesus mengajak semua orang ambil bagian dalam karya keselamatannya dan mengundang setiap orang untuk duduk di mejanya. Berbahagialah mereka yang diundang, karena mereka akan menjadi saksi kasih ini.